Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-56 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad araynahu ayatina kullaha. Sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun semua mukjizat kami. Fakadzdzaba wa aba. Namun Fir'aun tetap mendustakan dan menentang. Qala, Fir'aun berkata, Ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Apakah tujuan engkau mendatangi kami agar engkau bisa mengusir kami dari kampung halaman kami dengan kekuatan sihirmu, wahai Musa? Falana'tiyannaka bisihrim mithli. Sungguh kami akan mendatangkan di hadapanmu sihir yang seperti itu. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifu nahnu wala anta makanan suwa. Maka tetapkanlah waktu yang tepat agar kita dan engkau bisa berkumpul. Waktu itu tidak kita selisihi, baik kami maupun kamu, dengan tempat yang suat, dengan tempat dan waktu yang sama. Qala mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsharun nasu duha. Nabi Musa menjawab, waktu janjian dengan kalian ditempatkan pada hari Az-Zinah, hari raya kalian. Dan saat itu semua lapisan masyarakat dikumpulkan pada waktu duha. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun berpaling dan berusaha mengumpulkan semua kekuatan-kekuatan makar yang ia miliki, yakni mengumpulkan tukang sihir. Kemudian Fir'aun datang. Qala lahum Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiba fa yuskhitakum bi'adzab. Ketika semuanya sudah berkumpul, Nabi Musa berkata kepada mereka, celaka kalian, janganlah kalian membuat kedustaan atas nama Allah
yang menyebabkan Allah murka kepada kalian dan mendatangkan azab. Waqad khaba man iftara, sungguh akan rugi orang yang membuat kedustaan. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarun najwa. Maka mereka pun berselisih tentang perkataan Nabi Musa tadi. Namun secara rahasia mereka berkumpul untuk menyatukan langkah. Qalu in hadani lasahirani yuridani ayukhrijakum min arbikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul muslah. Maka mereka pun berkata di hadapan masyarakat, sesungguhnya Musa dan Harun ini adalah dua tukang sihir yang menginginkan untuk mengusir kalian dari kampung halaman kalian dengan kekuatan sihir mereka berdua dan ingin melenyapkan tradisi kalian yang tinggi. Fa'ajmi'u kaidakum thumma tusaffa wa qad aflahal yawma man ista'la. Maka satukanlah kekuatan kalian, kemudian datanglah kalian semua dalam satu barisan menghadapi Musa. Sungguh hari ini yang menang adalah siapa yang berkuasa. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Tukang sihir itu berkata, wahai Musa, siapa yang pertama kali melemparkan sihirnya? Apakah engkau ataukah kami yang pertama melemparkan sihir? Qala bal alqu. Nabi Musa berkata, silakan kalian duluan. Faida hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka disulap dengan sihirnya seolah-olah ular yang bergerak dan berjalan. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka pada diri Musa mulai muncul rasa takut. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Maka kami berfirman, wahai Musa, engkau jangan takut, sungguh engkau akan menang. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Lemparkan tongkat yang engkau pegang dengan tangan kananmu. Dia akan memakan semua yang dibikin tukang sihir itu. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahir haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu adalah tipu daya tukang sihir, dan tukang sihir itu tidak akan pernah menang di mana saja dia berada. Faulqiyas saharatu sujjada. Maka tukang-tukang sihir itu mereka tersungkur sujud. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Mereka semuanya berkata, kami sekarang beriman dengan Rabbnya Harun dan Musa. Qala amantum lahu qabla an adana lakum. Fir'aun berkata, kenapa kalian berani beriman kepadanya, padahal aku belum memberi izin kalian?
innahu lakabirukum alladzi 'allamakumus sihr. Sungguh Musa itu adalah senior yang mengajarkan kalian sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sungguh aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara persilang. Wala usallibannakum fi judu'in nahli. Dan sungguh aku akan menyalib kalian dengan pelepah-pelepah kurma. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Dan sungguh kalian akan tahu siapa di antara kita yang paling keras siksaannya dan yang paling kekal. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayinat walladzi fatarana faqdi ma anta qad. Tukang sihir itu berkata, kami sekarang sudah tidak terpengaruh denganmu karena telah datang kepada kami keterangan-keterangan dan apa yang telah diciptakan untuk kami. Silakan engkau memutuskan apa yang engkau putuskan, wahai Fir'aun. Innama taqdi hadhil hayatad dunya. Sesungguhnya keputusanmu itu hanya berlaku pada kehidupan dunia ini. Inna amanna bi rabbina. Sungguh kami tetap beriman kepada Rabb kami. Liyaghfir lana khatayana. Agar Rabb kami mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Dan apa saja yang engkau paksa kami dari sihir. Wallahu khair wa abqa. Dan Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Yukhbir ta'ala annahu ara fir'auna min al-ayati wal ibari wal quwati jami'a anwa'iha al-ayaniyah wal ufuqiyah wal nafsiyah famastaqama wal awa wa innama kadzdzaba wa tawalla kadzdzaba al-khabar wa tawalla 'anil amri wan nahyi wa ja'ala al-haqqa batila wal batila haqqan wa jadala bil batil liyudillan nasa faqala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika za'ama an hadhil ayat allati arahu iyyaha Musa sihrun wa tamwihun al maqsud minha ikhrajuhum min ardihim wal istila'u 'alaiha liyakuna kalamu mu'siran fi qulubi qaumih fa inattiba'a tamiru ila autaniha wa yasubu 'alaiha al-khuruj minha wa mufaraqatuha. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa Allah taala telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaannya, yakni mukjizat-mukjizat, pelajaran-pelajaran dan dalil-dalil yang mantap dan pasti kebenarannya. Dalam hal ini semua jenis dalil yang bisa dilihat oleh mata, yang bisa dilihat di jagat raya, dan juga yang terkait dengan kejiwaan. Tapi Fir'aun tidak malah istiqomah, tidak takut, malah mendustakan dan berpaling, mendustakan berita dari Allah, berpaling dari perintah dan larangan, menjadikan terbalik yang hak dijadikan sebagai kebatilan, kebatilan dijadikan sebagai kebenaran. Dan Fir'aun mendebat Nabi Musa dengan cara yang batil untuk menyesatkan manusia.
Fir'aun berkata, wahai Musa, apakah benar engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari kampung halaman kami dengan sihirmu? Fir'aun mengira bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni mukjizat-mukjizat yang diperlihatkan Musa kepadanya adalah sihir dan tipuan. Tujuannya ialah untuk mengusir mereka dari kampung halaman, untuk menguasai negerinya, agar ucapannya Fir'aun tadi berpengaruh pada hati kaumnya. Karena tabiat manusia itu condong cinta tanah airnya, sehingga merasa berat dan sulit jika harus keluar dan berpisah dari tanah airnya. Fa'akhbarahum anna Musa hadha qasduhu liyubghiduhu wa yas'au fi muharabatihi. Fir'aun mengkhabarkan kepada kaumnya bahwa Musa itu tujuannya seperti ini, agar kaumnya membenci Musa dan berusaha untuk memerangi Musa. Falanatiyannaka bisihrin mithli sihrik fa'amhilna waj'al lana mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Mustawin ilmuna wa ilmuka bih. Au makanan mustawiyan mutadilan liyatamakkan min ru'yati ma fi. Maka Fir'aun berkata, sungguh kami akan datang kepadamu dengan membawa sihir seperti sihirmu. Beri kami waktu dan jadikan untuk kita waktu untuk bertemu yang tidak boleh kita selisihi, kami dan engkau, dan tempatnya juga sama, yakni yang sama-sama kita ketahui dan engkau ketahui, atau tempat yang rata sehingga semua bisa melihat peristiwa yang terjadi di atasnya. Faqala Musa, mau'idukum yaumuz zinah wa wa'idukum alladhi yatafarraghuna fihi wa yaqta'una sawa'ighilahum wa ayyuhsa'an nasu duha ay yujma'una kulluhum fi waqti duha wa inna mas'ala Musa dalik lianna yawmaz zinah wa waqta duha minhu yahsulu fihi min kathratil istima' wa ru'yatil asya' ala haqa'iqiha ma la yuqsadu fi ghairi. Nabi Musa berkata, waktu janjian dengan kalian bertepatan dengan Yaumuz Zinah, yakni hari raya mereka. Karena saat itu mereka libur dan menghentikan aktivitas rutin mereka. Dan hendaknya semua masyarakat dikumpulkan pada waktu duha. Jadi semua masyarakat dikumpulkan pada waktu duha. Nabi Musa meminta hal itu karena hari raya dan waktu duha biasanya bisa mengumpulkan banyak orang dan bisa melihat sesuatu secara hakikatnya yang tidak bisa didapatkan di selain waktu tersebut. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu ay jama'a ma yaqdiru alaih mimma yaqidu bihi Musa fa'arsala fi madainihi ma yakhsur sahara al-mahirin fi sihrihim wa kana as-sihru idzaka mutawaffira wa ilmuhu ilman marghuban fi fajama'a khalqan katsiran minas sahara thumma ata kullun minhuma lil mau'id
wajtama'an nas lil mau'id. Maka Fir'aun pun berpaling dan mengumpulkan semua kekuatan untuk bisa mengalahkan Musa. Yakni mengumpulkan semua kekuatan yang dimiliki untuk mengalahkan Musa. Fir'aun mengirim utusan ke seluruh penjuru kota untuk mengumpulkan tukang-tukang sihir yang handal. Saat itu ilmu sihir berkembang pesat. Ilmu sihir adalah ilmu yang sangat digemari masyarakat. Maka Fir'aun pun mengumpulkan masyarakat mengumpulkan tukang sihir dalam jumlah yang banyak. Nah, kemudian semuanya mendatangi Musa pada waktu yang telah dijanjikan. Dan masyarakat juga berkumpul pada waktu yang telah dijanjikan. Fakadal jam'u hafila hadarahu arjal wal nisa wal mala'u wal asraf wal awam wal sigar wal kibar wa khaddun nas ala al istima' wa qalu lin nas hal antum mujtami'un la'allana nattabi'us sahara in kanu humul ghalibin. Nah, maka perkumpulan itu seperti hari ulang tahun, ya, hafilan, ya, seperti perkumpulan yang banyak, ya, seperti kegiatan ijtima, ya, nah, haflah. Dihadiri oleh laki-laki dan wanita. Dihadiri oleh pembesar-pembesar dan pemuka. Dan juga masyarakat awam. Awam di sini bukan pembesar, ya. Dihadiri anak-anak kecil dan orang-orang tua. Mereka menganjurkan manusia untuk ikut kumpul. Mereka berkata kepada manusia, apakah kalian mau kumpul? Barangkali kita nanti bisa mengikuti tukang-tukang sihir kita. Karena mereka itulah yang akan menang. Fahina ijtama'u min jam'il buldani. Wa adahum Musa alaihissalam. Wa aqama alaihimul hujjah. Wa qala lahum, wailukum, la taftaru ala Allahi kadhiba. Fayuskhitakum bi'adab. Aila tunsuru ma antum alaihi minal batil bisihrikum wa tughalibuna al-haqqa wa taftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa yasta'silakum bi'adabin indih wa yahriba sa'yukum wa iftira'ukum fala tudrikuna ma tatlubuna min nasri wal jah inda fir'aun wa malaih wa la taslamuna min adabillah wa kalamul haqq la budda ayusar fil qulub la jarama irtafa al-khisam wan nisa' baina as-sahara lamma sami'u kalama Musa wartabaku wa la'alla min jumlati nizaihim al-istibah fi Musa hal huwa al-haq am la walakinhum ila al-an ma tamma amruhum liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka ala bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Fahina idin asaru fi ma bainahum an-najwa wa annahum yattafiquna ala maqalatin wahidah liyanjahu fi maqalihim wa fi alihim wa litamassakan nasu bidinihim wan najwa allati asaruha fassaraha biqawlihi qalu in hadani lasakhirani yuridani ayurijakum min ardikum bisihrihima kama qalat Fir'aun as-sabiqah. Baik. Maka ketika mereka dari segala negeri telah berkumpul, Musa pun memberi nasihat
kepada tukang-tukang sihir itu. Musa menegakkan hujjah atas mereka. Nabi Musa berkata kepada tukang-tukang sihir, celaka kalian. Janganlah kalian mengada-ngadakan dusta atas nama Allah yang menyebabkan Allah murka kepada kalian dengan memberi azab kalian. Artinya janganlah kalian membela kebatilan yang kalian lakukan dengan sihir kalian, yang mana kalian berusaha untuk mengalahkan kebenaran. Kemudian kalian berdusta atas nama Allah, yang menyebabkan Allah Ta'ala menimpakan azab untuk kalian dari sisinya, yang menyebabkan usaha dan kedustaan kalian rugi. Kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan berupa kemenangan dan kedudukan di sisi Fir'aun dan tentaranya. Kalian tidak akan selamat dari azab Allah. Ucapan yang benar pasti akan berpengaruh pada hati manusia. Nah, maka tentu saja terjadi perselisihan di antara tukang sihir itu ketika mendengar ucapan Nabi Musa. Mereka pun bimbang. Barangkali di antara perselisihan mereka adalah mereka masih samar tentang Musa. Apakah Musa ini di atas kebenaran atau tidak? Akan tetapi sampai saat ini mereka masih tetap mantap atas keputusan mereka melawan Musa. Sehingga Allah memutuskan perkara benar-benar terjadi. Allah membinasakan orang yang binasa di atas keterangan yang jelas dan menghidupkan orang yang hidup di atas keterangan yang jelas. Maka saat itulah mereka pun secara diam-diam bersepakat dengan kesepakatan satu kata, yakni supaya ucapan mereka dan perbuatan mereka menang dan supaya masyarakat tetap memegang teguh agamanya. Pembicaraan rahasia yang mereka lakukan ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala. Mereka mengatakan, sungguh Nabi Musa dan Harun ini adalah dua tukang sihir yang ingin mengusir kalian dari kampung halaman kalian dengan sihir keduanya. Seperti ucapan Fir'aun yang terdahulu. Fa'ima yakuna dalika tawafuqan min Fir'aun wa Sakhar ala hadil maqalah min ghairi qasdin. Ada kemungkinan terjadi kesepakatan antara Fir'aun dan tukang sihir untuk mengucapkan perkataan ini tanpa ada niatan sebelumnya. Wa imma ayyakuna talqinan minhu lahu maqalatahu allati sammama 'alaiha wa adharaha lin-nas wa zatu ala qawli Fir'aun an qalu wa yadhhaba bi tariqatikumul muslah ay tariqatas sihri. Naam, hasadakum 'alaiha wa arada ayudhir 'alaikum liyakuna lahul fakhr was-saitu wasyuhratu wa yakuna huwal maqsud bi hadzal ilm alladhi asghaltum zamanakum fihi wa yadhhaba ankum ma kuntum ta'kuluna bisababihi wa ma yatabi'u dzalika minar riyasah wa hadha haddun min ba'dihim ala ba'din ala istihad fi mughalabatihi. Ada kemungkinan juga Fir'aun mentalkin ucapannya kepada tukang sihir itu, yang dengan itu memperkuat ucapannya dan menampakkannya di depan masyarakat
Bahkan mereka menambah ucapan Fir'aun dengan ucapan Musa dan Harun ini ingin melenyapkan jalan hidup kalian yang tinggi dan mulia. Yakni ingin melenyapkan metode sihir kalian. Nah, Musa hasad terhadap kalian. Musa ingin mengalahkan kalian. Musa tujuannya adalah ingin mendapatkan sesuatu yang membanggakan. Ingin mendapatkan keterkenalan. Dan inilah tujuan ilmu sihir yang kalian menyibukkan diri dalam waktu yang lama. Musa menghendaki kalian tidak bisa mendapatkan makan dengan sebab ilmu sihir kalian. Kalian juga tidak bisa mendapatkan kepemimpinan. Dan ini merupakan motivasi yang disampaikan satu sama lain antara tukang sihir agar sama-sama semangat untuk mengalahkan Musa. Walihada qalu fa'ajmi'u kaidakum. Oleh sebab itulah semua tukang sihir berkata, satukan langkah kalian untuk mengalahkan Musa. Ai adhiruhu daf'atan wahidatan mutadahirina mutasa'idina fi mutanasirina muttafiqan ra'yukum wa kalimatukum. Artinya tampakkan kekompakan kalian. Semuanya saling menguatkan, saling membantu, saling menolong. Satu ide, satu kata. Tsumma tu saffa. Kemudian datanglah kalian dalam satu barisan. Liyakuna amkana li amalikum wa ahyabalakum fil qulub. Agar memungkinkan untuk bisa menuntaskan amalan sihir kalian. Dan agar kalian disegani di hati-hati masyarakat. Wa li'alla yatruka ba'dukum ba'da makturi minal amal. Dan supaya sebagian kalian dengan sebagian yang lain tidak meninggalkan tugasnya. Wa'lamu anna man aflahal yaum wa najaha wa ghalaba ghairahu fa innal muflih al-faiz. Ketahuilah, siapa yang hari ini menang mengalahkan yang lain, maka dialah pemenang yang beruntung. Fahada yaumul lahu ma ba'da min ayyam. Dan ini merupakan harinya dan hari-hari setelahnya. Falillahi darhum ma aslabahum fi batilihim wa asyaddahum fih. Masya Allah. Alangkah kuatnya mereka dalam kebatilan. Alangkah kerasnya mereka dalam memegang teguh kebatilan. Haitsu atau bikuli sababin wa wasilatin wa mamkanin wa maqidatin yaqiduna bil haq, yang mana mereka mengerahkan segala usaha, sarana, kemampuan dan makar untuk mengalahkan kebenaran. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu. Tapi Allah tidak mengendaki itu semua. Allah mengendaki menyempurnakan cahayanya. Wa yudhirul haqqa 'alal batil. Allah mengendaki memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Falamma tammat maqidatuhum wan hasal maqsaduhum walam yabqa ilal amal qalu ya Musa imma an talqa asak wa imma an nakuna awwala man alqa khayyiruhu. Ketika kekuatan mereka sudah penuh, tujuan mereka sudah mengerucut, sudah tidak tersisa kecuali tindakan sihir. Mereka berkata, wahai Musa, siapa yang pertama kali melemparkan sihirnya? Engkau melemparkan tongkatmu
ataukah kami yang pertama kali melemparkannya? Silakan engkau pilih. Muhimina annahum ala jazmi min duhurim alaih bi ayyi halatin kanat. Mereka menganggap dengan pasti menjadi pemenang dalam keadaan apapun, yang duluan atau yang terakhir. Faqala lahu Musa, bal alqu. Nabi Musa mengatakan, kalian duluan. Fa'alqau khibalahum wa asiyahum. Maka mereka pun melemparkan tali-tali dan tongkat mereka. Fa'idha khibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaih. Ay ila Musa min sihrihim al-balir kan annaha tas'ah. Maka tiba-tiba saat itu tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka disulap untuk mengelabui Musa dengan sihir mereka yang tinggi, seolah-olah ular yang berjalan. Ay anna hayyatun tas'a, yakni seperti ular yang berjalan. Falamma khuyyila ilaihi Musa dalik aujasa fi nafsi khifata Musa kama huwa muqtada tabi'ah al-basariyah. Ketika benar-benar disulap tali-tali mereka itu dan mengelabui Musa, maka mulailah terpetik rasa takut pada diri Musa, sebagaimana itu adalah tabiat manusia. Wa illa fawajjazim biwa'dillah wa nasrih. Akan tetapi Nabi Musa yakin dengan pasti atas janji Allah dan pertolongan Allah. Qulna lahu tasbitan wa tatminan la takhaf innaka antal a'la alaihim. Kami pun berfirman untuk meneguhkan dan menenangkan hati Musa. Kamu jangan takut, sungguh kamu yang akan menang menghadapi mereka. Aisa ta'lu alaihim wa tukrihum. Kamu akan memenangkan dan mengalahkan mereka. Wa yudillu laka wa yaghda'u. Mereka akan merendah dan tunduk di hadapanmu. Naam. Wa alqi ma fi yaminika. Ay asaka. Talqaf ma sona'u. Innama sona'u kaidu sahir. Wala yuflihu sahir haytu asa. Ay kaiduhum. Wa makruhum laisa bimusmirillahum wala najihin. Fa innahu min kaidis saharah. Alladina yamuhuna ala nas. Wa yalbasuna al-batilah. Wa yukhayyiluna annahum alal haq. Fa'alqa Musa asahu. Fatalaqafat ma sona'u kullahu. Wa akalathu. Wan nasu yanduruna lidhalika as-suni. Fa'alimas saharatu ilman yakinan. Anna hadha laysa bisihrin. Wa annahu minallah. Fabadaru lil iman. Fa'ulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Fawaqa'al haq. Wa duhara wa sata'a. Wa batalal sihr wal makr wal kaid. Fi dalikal majma'il azim. Fasarat bayyinatan wa rahmatan lil mu'minin wa hujjatan alal mu'anidin. Wahai Musa, lemparkan tongkat yang engkau pegang dengan tangan kananmu, yakni tongkatmu. Dia akan memakan apa yang dibuat oleh tukang sihir. Sesungguhnya mereka melakukan tipu daya tukang sihir. Dan tukang sihir tidak akan pernah menang dimanapun datang.
kekuatan mereka, makar mereka tidak akan membuahkan kemenangan untuk mereka. Mereka juga tidak akan berhasil. Karena itu adalah tipu daya tukang sihir yang hanya menipu manusia, yang menyamarkan kebatilan, yang yuhayyaluna annahum al-haq, yang menjadikan seolah-olah mereka itu di atas kebenaran. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Maka tongkatnya tadi yang telah berubah jadi ular melahap apa yang dibikin tukang sihir dan memakannya. Semua manusia saat itu melihat kejadian tersebut. Tukang-tukang sihir juga mengetahui dengan ilmu yakin bahwa ini bukan sihir, ini adalah mukjizat dari Allah. Maka mereka langsung bergegas untuk beriman. Tukang-tukang sihir itu tersungkur sujud. Mereka berkata, kami beriman dengan Rabbul Alamin, Rabbnya Musa dan Harun. Maka kebenaran menang, nampak dan bersinar, dan batillah kesihiran, makar dan tipu daya. Hal itu semuanya terjadi dalam perkumpulan yang besar tadi. Maka itu menjadi bukti yang nyata dan rahmat untuk orang-orang yang beriman, serta hujjah untuk orang-orang yang menentang. Faqala Fir'aun lis-saharah, amantum lahu qabla an adana lakum, ay kaifa aqdamtum alal imani min duni murajaati minni wala idlin. Ista'rafa dhalika minhum liadabihim ma'ahu wa dhullihim wa qiyadihim lahu fi kulli amrin min umurihim wa ja'ala hadha min dhaka. Maka Fir'aun berkata kepada tukang-tukang sihir tadi, kalian mengapa beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Bagaimana mungkin kalian mendahulukan iman tanpa minta pertimbangan dan izin kepada saya? Fir'aun merasa heran dengan tindakan tukang sihir. Karena selama ini mereka beradab di hadapan Fir'aun. Mereka merendah. Mereka tunduk dengan perintah Fir'aun dalam segala perintah. Waja'al hadha min dhaka. Tapi ternyata ini tidak seperti itu lagi. Thumma stalaja Fir'aun fi kufrih wa tughyanih ba'da hadzal burhan wastakhaffa uqula qaumih wa adhara lahum an hadhil ghalaba min Musa lis-sakhara laisa li anna alladhi ma'ahu al-haq bal li annahu tamala'a huwa was-sahara wa makaru wa dabbaru ay yukhriju fir'auna wa qauman biladihim faqabila qaumu hadal makra minhu wa dhannuhu sidqan fastakhaffa qaumu wa ta'u innahum kanu qauman fasikin ma'ana hadzal maqal allati qalaha la tadkhulu aqlun man lahu adna masakkah min aqlin wa ma'rifatin bil waqi fa inna Musa ata min madyan wahida wa khina ata lam yastami fi ahadin min as-sahara wala ghairihim bal badara ila da'wa fir'aun wa qaumih wa arahumul ayat fa arada fir'aun ayu arida ma ja'a bi Musa fasa'a ma amkana wa arsala fi madainihi ma yajma'u lahu kulla sahir alim
faja'u ilaihi wa wa'adahumul ajra wal manzila indal ghalabah wa hum harasu ghayatal khirsi wa qad wasadal kait ala ghalabatim di Musa wa kana minhum ma kana fal yumkinu ay tasawwara ma hadha ayakunu dabbaruhum wa Musa wattafaqu ala ma sadara hadha min amhalil muhal. Kemudian Fir'aun semakin menjadi-jadi kekufurannya dan kedolimannya setelah melihat bukti yang jelas ini. Fir'aun merendahkan akal sehat kaumnya. Fir'aun menampakkan kepada rakyatnya seolah-olah kemenangan Musa terhadap tukang sihir ini bukan karena Musa itu benar, tapi karena Musa dan tukang sihir bersekongkol. Mereka membuat makar jahat. Mereka telah mengatur rencana untuk mengusir Fir'aun dan kaumnya dari negerinya. Ternyata kaumnya Fir'aun menerima makar Fir'aun ini. Mereka mengira Fir'aunlah yang jujur. Fir'aun merendahkan akal sehat kaumnya. Dan kaumnya tetap taat kepadanya. Memang sungguh mereka itu kaum yang fasik. Padahal ucapan yang disampaikan Fir'aun itu tidak masuk akal sama sekali bagi orang yang punya akal dan pengetahuan terhadap kenyataan. Sungguh Musa datang dari kota Madian sendirian. Ketika datang, tidak ada satupun tukang sihir yang mendatangi Musa atau berkumpul dengan Musa. Tapi Nabi Musa langsung mendakwai Fir'aun dan kaumnya, memperlihatkan kepada mereka mukjizat-mukjizat Allah. Kemudian Fir'aun ingin menentang apa saja yang dibawa oleh Musa dan berusaha sedapat mungkin. Kemudian Fir'aun mengirim utusan ke seluruh penjuru kota untuk mengumpulkan setiap tukang sihir yang handal. Lalu mereka datang kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun menjanjikan imbalan dan kedudukan yang tinggi jika mereka menang. Mereka juga sangat bersemangat, berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Musa. Namun, terjadilah apa yang terjadi. Apakah memungkinkan dengan argumen semacam ini mereka telah merencanakan makar jahat bersama Musa dan bersekongkol dengan Nabi Musa untuk melakukan tindakan penggulingan kekuasaan? Ini sangat mustahil. Thumma tawa'ada Fir'aun as-sahara faqala. Kemudian Fir'aun mengancam tukang-tukang sihir itu dengan ucapannya. Fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf kama yuf'alu bil muharib as-sa'i bil fasad yuqta'u yadul yumna wa arjulul yusra. Wal usallibannakum fi judu'in nahli ay li ajli an tastahiru wa tahtazzu wa la ta'lamunna ayyuna asaddu adaba wa abqa. Yakni bizami huwa Allah wa annahu asaddu adaba min Allah wa abqa qalban lil haqa'iq wa tarhiban liman la aklalahu. Sungguh, aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilang, seperti hukuman terhadap teroris yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri. Dan sungguh aku akan menyalib kalian di pelebah-pelebah kurma, karena kalian secara terang-terangan mempermalukan aku.
Dan sungguh kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih keras adabnya dan lebih kekal. Artinya, menurut anggapan Fir'aun, siapa di antara dia ataukah Allah yang lebih keras adabnya? Dan dia mengatakan bahwa dialah yang paling keras adabnya daripada adab Allah dan lebih kekal. Memutarbalikan fakta dan hanya menakut-nakuti orang yang tidak berakal sehat. Walihada lamma arafa sahar al-haq wa razaqahumullahu min al-aqli ma yudrikuna bil haqa'iq ajabuhu biqaulihim lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat ay lan nahtaraka wa ma wa'adtana bihi min al-ajri wa takrib ala ma arana Allah min al-ayatil bayyinat ad-dalat ala anna Allah wa rabbul ma'bud wahdah al-mu'azzam al-mubajjal wahdah wa anna ma siwahu batilun wa nu'thiruka ala alladhi fatarana wa khalaqana hadha la yakun faqbi ma anta qad mimma au'attana bi min al-qat'i was-sulbi wal adab. Oleh sebab inilah ketika tukang-tukang sihir itu mengetahui kebenaran dan Allah memberi mereka karunia akal yang sehat sehingga mereka mengetahui kenyataan yang sebenarnya, mereka pun menjawab ucapan Fir'aun dengan perkataan mereka, kami sekarang tidak memilihmu, kami lebih memilih penjelasan yang terang yang datang kepada kami. Artinya kami tidak akan memilihmu dan janji-janjimu berupa upah yang banyak dan kedudukan yang dekat denganmu. Kami lebih memilih dengan apa yang Allah perlihatkan kepada kami berupa ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan bahwasanya Allah lah Ar-Rabb Al-Ma'bud yang satu, yang diagungkan, yang dimuliakan, yang satu. Selain Allah batil. Nah, kami tidak mungkin memilihmu di atas Allah yang menciptakan kami. Ini tidak akan mungkin terjadi. Silakan engkau putuskan apa yang menjadi keputusanmu. Silakan engkau ancam kami dengan memotong tangan dan kaki kami, dengan menyalib kami dan mengadab kami. Innama taqbi hadil hayatad dunya. Ainama tawa'at nabi ghayata ma yakun fi hadil hayatid dunya yang qadi wa yazul wa la yaduruna bi khilafi adabillah liman istamar ala kufri fa innahu daimun azim. Sesungguhnya keputusanmu itu hanya berlaku pada kehidupan dunia. Artinya yang engkau ancamkan kepada kami ya paling-paling hanya ketika kehidupan dunia ini. Setelah itu selesai, hilang, tidak membahayakan kami. Beda dengan adab Allah bagi orang yang terus-menerus di atas kekufurannya. Sungguh dia akan mendapatkan adab yang kekal, yang besar. Wa hadza ka'annahu jawabun minhum liqaulihi wala ta'lamunna ayyuna asyaddu adzaba wa abqa. Wa fi hadzal kalam min as-sahara dalil ala annahu yanbaghi lil aqil ay wazina baina laddatid dunya wa laddatil akhirah wa baina adabid dunya wa adabil akhirah. Ini seperti jawaban dari tukang sihir tadi. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, Naam, Fir'aun mengatakan, sungguh kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih keras adabnya dan yang lebih kekal. Pada ucapan ini yang berasal dari tukang sihir menunjukkan dalil bahwa orang yang bakal sehat, bakal cerdas, bisa membandingkan kelezatan dunia dan kelezatan akhirat. Bisa membandingkan adab dunia dan adab
akhirat. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana ay kaffarana ay kufrana wa ma'asiyana fa inal imana mukaffirun lisayyiati wat taubah tajibu ma qablaha wa qauluhum wa ma akrahtana alaihi minas sihri alladhi aradna bil haqq hadha dalilun ala annahum ghairu muhtarin fi amalihim al-mutaqaddam wa inama akrahum fir'aun ikrahan. Sungguh kami beriman kepada Rabb kami agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kami, yakni kekufuran kami dan kemaksiatan kami. Sungguh keimanan itu bisa menghapus segala dosa dan taubat itu bisa menghapus semua dosa sebelumnya. Adapun ucapan tukang sihir, apa yang engkau paksakan kami berupa sihir, yang dengan itu kami menentang kebenaran, ini menunjukkan dalil bahwa tukang sihir itu tidak atas pilihan sendiri untuk melakukan sihirnya, tetapi mereka dipaksa oleh Fir'aun untuk melakukan aksi sihirnya. Wa dhahir wallahu a'lam anna Musa lamma wa'adahum kama taqaddam fi qawlihi wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadiba fayaskhitakum bi'adab asar ma'ahum wa waqa'a minhum mawqi'an kabira wa lihada tanaza'u ba'da hadzal kalam wal mau'idah thumma inna fir'aun alzamahum dhalik wa akrahum 'alal makr alladhi ajruhu wa lihada takallamu bi kalamis sabiq qabla ityanihim haitsu qalu in hadani lasahirani yuridani ayyuhrijakum min ardikum bisihrihima fajaru ala ma sannahu lahum wa aqrahum alaihi wa la lahadi nuktah allati qamat bi qulubihim min karahatihim li mu'aratil haq bil batil wa fi'lihim ma fa'alu ala wajhil irmad yallati atharat ma'ahum wa rahimahum wa bisababiha wa waffaqahum lil iman wa taubah wallahu khair mimma wa'adana min ajri wal manzila wal jah wa abqa thawaba wa ihsana la ma yaqulu fir'aun wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu adaba wa abqa yuridu annahu ashaddu adaban wa abqa wa jami'u ma ata min qisasi Musa ma'a fir'aun yadhkur wa fihi idza ata ala qissati sahara anna fir'aun tawa'adahu bil qat'i was sulbi wa lam yadhkur annahu fa'ala dhalik wa lam ya'ti fi dhalika haditsun sahih wal jazmu bi wuqu'ihi aw adami yatawaqqafu ala dalil wallahu a'lam bidzalika wa ghairihi walakin tawa'adahum iyyahu bidzalika ma'a iqdarihi dalilun ala wuqu'ihi wa li annahu lam yaqa la dzakarahu wal ifaqin naqidin ala dzalik. Menurut penjelasan yang nampak, wallahu ta'ala a'lam, ketika Musa menasihati tukang-tukang sihir dengan ucapannya, janganlah kalian membuat kedustaan atas nama Allah yang menyebabkan Allah murka kepada kalian dengan mendatangkan adab. Ucapan Nabi Musa itu mempengaruhi mereka, sangat menyentuh mereka. Oleh sebab itulah mereka berselisih setelah mendapat nasihat dari Nabi Musa tadi. Namun kemudian Fir'aun memaksa mereka untuk melakukan aksi yang telah mereka lakukan. Oleh sebab inilah mereka berbicara seperti ucapan Fir'aun sebelumnya. Mereka mengatakan, sungguh Musa dan Harun ini adalah dua tukang sihir yang ingin mengusir kalian dari kampung halaman kalian dengan sihir mereka berdua. Akhirnya mereka melakukan aksi seperti yang
digariskan untuk mereka. Fir'aunlah yang memaksa mereka. Barangkali type poin yang ini karena hati tukang-tukang sihir itu gak mau menentang kebenaran dengan kebatilan, gak mau melakukannya. Mereka melakukannya hanya semata-mata karena takut sama Fir'aun. Ya. Oleh sebab itulah ucapannya Musa berpengaruh kepada mereka. Allah merahmati mereka dengan sebab itu. Dan Allah memberi taufik mereka untuk beriman dan bertaubat. Dan Allah lebih baik dari apa yang engkau janjikan kepada kami berupa imbalan dan kedudukan serta pangkat, dan lebih kekal balasannya dan kebaikannya. Tidak seperti yang dikatakan Fir'aun. Sungguh kalian akan mengetahui siapa di antara kita yang paling keras adabnya dan paling kekal. Fir'aun menginginkan dialah yang paling keras adabnya dan paling kekal. Nah, semua kisah Nabi Musa dan Fir'aun disebutkan oleh Allah Ta'ala ketika kisah bersama tukang sihir, bahwa Fir'aun mengancam tukang sihir memotong tangan dan kaki mereka dan menyalib, tapi tidak menyebutkan bahwa Fir'aun melakukannya, ya, cuma ngancam saja. Dan tidak ada hadis sahih yang menjelaskannya, sehingga kita tidak boleh memastikan itu benar-benar terjadi atau tidak, karena membutuhkan dalil. Fir'aun benar-benar motong kaki dan tangannya tukang sihir apa enggak, atau cuma mengancam. Enggak ada keterangan dalam Al-Quran, enggak ada hadis yang sahih, sehingga tidak boleh kita pastikan hal itu terjadi atau tidak, karena membutuhkan dalil. Dan Allah yang lebih tahu tentang masalah itu dan yang lain. Akan tetapi kalau melihat ancamannya Fir'aun kepada tukang sihir, dalam keadaan Fir'aun mampu melakukannya, ini sudah cukup sebagai bukti Fir'aun benar-benar melakukannya. Dan seandainya hal itu tidak terjadi, Allah pasti akan menyebutkannya. Nah, dan juga para penukil tafsir tentang masalah itu sepakat. Nah, artinya Fir'aun benar-benar memotong kaki dan tangan tukang sihir dan menyalib mereka serta menghukum mereka, ya. Dengan alasan satu, Fir'aun berkuasa. Yang kedua, Allah tidak menyebutkan hal itu tidak terjadi. Dan yang ketiga, rata-rata ahli tafsir itu menukil bahwa benar-benar dilakukan oleh Fir'aun. Tapi tukang sihir tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun diadab sedemikian rupa kerasnya. Karena mereka yakin itu cuma di dunia saja. Kalau sudah mati selesai, nanti di akhirat gak ada lagi. Tapi kalau mereka tetap kafir, mati di atas kekafiran, maka mereka akan mendapatkan azab yang kekal abadi di akhirat nanti. Sehingga mereka lebih memilih pasrah disiksa Fir'aun, tapi tidak mau kembali kepada kekafiran. Mereka tetap takut dengan apa ini? Keimanan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, fiha fawaid. Bapak sekali-kali lama, ya. Panjang ayatnya, panjang tafsirnya, tapi fawaidnya sedikit saja, ya. Nah, karena isinya cerita, ya. Nah, kalian sudah lebih paham
tentang kisah Nabi Musa dan tukang sihir itu ya. Kalian kan rajin baca kisah ya. Nah, al-ula anna Fir'aun kadzdzaba al-khabar wa tawalla anil amri wan nahyi wa ja'ala al-haqqa batilah wal batila haqqan wa jadala bil batil liyudillan nas. Bahwa sesungguhnya Fir'aun mendustakan semua berita yang disampaikan Nabi Musa tentang Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Fir'aun berpaling dari perintah dan larangan. Fir'aun menjadikan kebenaran sebagai kebatilan dan kebatilan dijadikan sebagai kebenaran. Fir'aun mendebat Nabi Musa dengan cara yang batil untuk menyesatkan manusia. Asalnya an-nasikha fi zamani Fir'aun mutawafirun. An-nasikha fi zamani Fir'aun mutawafirun wa ilmuhu marghubun fih. Bahwa sesungguhnya sihir pada zaman Fir'aun itu mutawafir, berkembang pesat, banyak dijumpai di mana-mana, dan ilmu sihir sangat digemari masyarakat. Nah, ini ya. Dan kalau ada yang bertanya kapan sihir itu berkembang pesat dan sangat digemari oleh banyak masyarakat, jawabannya fi zamani Fir'aun. Itulah sebabnya mengapa mukjizat Nabi Musa itu aneh-aneh ya. Nah, untuk mengimbangi apa yang disukai oleh mayoritas masyarakat di zaman itu. Nah, ya. Baik. Asalisa an-sakhira la yuflihu aina ma kana
bahwa sesungguhnya tukang sihir itu tidak akan pernah menang di mana saja dia berada. Di mana saja kalau tukang sihir melawan ahli tauhid, nggak ada yang menang. Ya, nah, mengapa? Li'anna sihra minal batil. Wa mujarradul kaid ad-dhaif. Karena sihir itu adalah kebatilan dan hanya semata-mata tipuan yang lemah. Jadi sebetulnya itu mereka cuma nipu pandangan manusia, ya. Tali-tali masih berupa tali, tapi matanya orang yang melihat itu seolah-olah itu ular, ya. Nah, jadi yang dikelabui itu pandangan manusia. Jadi jin-jinnya itu mereka ikut andil, bikin mata-mata penontonnya itu terkecoh, terkelabui. Gelas jadi ular, kobra. Padahal itu gelas, nggak berubah, ya. Tapi dibikin seolah-olah, ya, di matanya. Atau lemah. Nabi Musa tinggal melempar tongkatnya, jadi ular beneran. Tukang sihirnya langsung lihat, bukan sihir itu, ular beneran itu. Nah, karena mereka tahu tali-tali yang mereka lemparkan, tongkat-tongkat yang mereka lemparkan itu masih tetap tali dan tongkat. Hanya saja yang nonton lihat seolah-olah itu ular. Tapi ketika tukang sihir lihat tongkatnya Musa berubah jadi ular beneran, mereka tahu itu bukan sihir, ya, ular itu. Ya, naam. Langsung mereka beriman. Nah, ya, makanya kalian jangan mau dibodohi tukang sihir itu, ya. Nah, karena nggak akan pernah beruntung dimanapun berada tukang sihir tadi. Baik, al-faidatu al-khamisah Arabiyah. Nah, anna Allah Ta'ala waffaqa as-sakhara lil imani wat taubah. Hina ya'lamuna ilman yaqinan anna hayyata asa Musa laisa bisihrin wa annahu minallahi ta'ala. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah taufik kepada tukang-tukang sihir untuk beriman dan bertaubat. Ketika mereka mengetahui
dengan ilmu yang meyakinkan bahwasanya ular tongkatnya Musa bukan sihir, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu al-khamisah. Anna man hadallah alal imani wat taubah fala mudilla lahu. Walau tawa'adahu bi'adzabin. Bahwa sungguhnya orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dan bertaubat, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, sekalipun dia diancam dengan azab atau siksaan. Nah, sebagaimana yang terjadi pada tukang-tukang sihir, ya, ketika sudah dapat hidayah taufik untuk beriman dan bertaubat, nggak ada yang mampu menyesatkan mereka lagi, sekalipun diancam dengan azab oleh Fir'aun. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita semua. Senantiasa memberi kita kesabaran, as-sabat, keistiqomahan dan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.